Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya. Cinta kasih Tuhan membawa kita menjalani tahun 2023 sampai saat ini di penghujung tahun 2023. Dalam hitungan jam ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Bersama Tuhan kita melewati tahun ini dan menepaki tahun yang baru, tahun karunia Tuhan. Tentu dengan harapan-harapan yang baru untuk menjadi lebih baik ke depan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya itu telah menghantar kita melewati hari-hari kehidupan ini. Hingga kini kita telah berada di penghujung tahun 2023. Demikian juga kasih setia Tuhan yang telah membuat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itulah yang menjadi tema kita, tema perenungan kita di minggu ini. Mari kita padukan suara dengan penuh sukacita sambil berkata, haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik bapak ibu yang mengikuti ibadah dalam gedung gereja ini maupun bapak ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming, dengarkanlah titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah satu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari Bapak Ibu, kita muliakan Tuhan melalui pembacaan Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Mu. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Sang komi sende puji puang. Haleluya, puji mi puang. Haleluya, pangke sanganna. Haleluya, puji mi. Haleluya, puji mi puang. Lan lino mintu lan tasik mintu dotanete membuntu melombokna sia kayu membuana sia mintu olo-olo pangke puang. Haleluya, puji mi puang. Haleluya, pangke sanganna. Haleluya, puji mi. Haleluya, puji mi puang. Jemaat, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini menjadi perintah untuk tetap saling mengasihi baik Tuhan maupun sesama kita. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan
aku tercengang, kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku lain, bila berat, bukan pula orang lain, hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Tuhan telah memberikan kita waktu 1 tahun dan tinggal beberapa jam lagi kita akan menyambut tahun baru. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah boleh izinkan untuk kita boleh alami, baik itu dalam bentuk suka, duka, bahkan mungkin dalam tahun 2023 banyak perkara-perkara yang di luar jangkauan kita yang merupakan satu keajaiban Tuhan. Tetapi kadang-kadang kemanusiaan kita yang lebih dominan meragukan tuntunan penyertaannya. Kadang kita mengandalkan diri kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita mengakuinya itu di hadapan Tuhan dan tetap mendengarkan berita peneguhan anugerah. Mari kita tunduk kepala, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Betapa keangkuhan, kesombongan, iri hati dan benci seringkali menguasai hati kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Dosaku padamu
Segenap jemaat Tuhan yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 148 ayat 13 berkata, biarlah semuanya memuji-muji nama Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sambil kita serahkan persembahan kita nyanyikan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Haturkan kepadamu Tuhan, kiranya
kasih-Mu yang Kau curahkan. Ku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bapak Ibu, sementara pundi masih jalan, di sini ada natura untuk kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Tawar. Tak mau. 51 kali. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada satu. Sama, pisang. Ini masih untuk pembangunan. Ya, 50 ini nak. Ya, 50. 100. 300 satu kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Ya, terima kasih, ini dilelang dan dikembalikan, masih untuk pembangunan. 50. 300 2 kali. 303 kali. Oh ya. Terima kasih. Jadi ini masih dikembalikan untuk pembangunan. Taruh harga. Dan 50 Nina. Ya. 50 1 kali. 52 kali. Tak mau. 53 kali. Demikianlah penguangan natura. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi. Tuhan memberkati. Oh iya, masih dikembalikan. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, 50 jamai pokok. Pisan penduan 50 pentalun. Yo, pada moto bersemangat laku kita soal nasab. Mari kita satukan hati mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur Bapa, kami aturkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami pada sepanjang tahun berlalu. Hingga di penghujung tahun ini Bapa, Engkau berikan kesempatan setiap kami untuk menyatakan tanda iman kami dalam bentuk persembahan, baik dalam berupa uang dan natura. Dan kami bersyukur Bapa, bahwa pada kesempatan hari ini juga Bapa,
kami Engkau layakkan membawa keberadaan kami Bapa dalam persembahan diri kami pada kesempatan ibadah ini Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, biarlah semuanya itu Bapa menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Kami mendoakan persembahan kami, biarlah dapat dikelola dengan baik bagi menunjang pelayanan di tempat-Mu ini, di jemaat-Mu ini Bapa. Dan yang masih ada pada kami Bapa, Engkau karuniakan hikmat bagi kami dalam kami menggunakannya untuk melanjutkan kehidupan yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Ini doa Engkau bersyukur permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Engkau beri. Kita puji. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan telah memperkenankan kehidupan bagi kita untuk kita nikmati. Dan sepanjang tahun ini ada banyak perkara dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita boleh aminkan bahwa kasih Allah senantiasa nyata dalam sepanjang hidup kita. Dan tinggal beberapa jam lagi kita akan akhiri tahun ini dan kita menyambut tahun baru. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan menjadi pegangan, kekuatan, pengharapan, bahkan akan menjadi suluh dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan dan kita boleh dengarkan dan kita boleh renungkan bersama, mari tunduk kepala kita berdoa. 1 tahun kehidupan Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Dan tinggal beberapa jam lagi kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru. Kami tahu dan percaya bahwa sedetik pun ke depan, sejam, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kasih dan anugerah-Mu senantiasa menuntun menyertai sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh kekuatan dan juga merasakan penyertaan. Saat ini di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, baik ketiga pelayan Tuhan pada saat ini yang akan membacakannya, jemaat-Mu yang mendengarkan baik di rumah maupun di dalam gedung gereja, bahkan hamba-Mu yang sebentar akan merefleksikan melalui khotbah. Sehingga firman ini betul-betul menjadi kekuatan bagi kami dan menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah.
Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yesaya 61 ayat 10 sampai Yesaya 62 ayat 3. Firman Tuhan, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang berikut terambil dari Galatia 4 ayat keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Galatia 4 ayat keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi hanya nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asor. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kure semangat. Selamat pagi, Shalom. Hari ini satu sukacita boleh kita alami. Dan ini semua oleh karena jawaban doa-doa kita yang kita doakan senantiasa. Yang di akhir tahun atau bulan-bulan 11, 12 awal biasa takwa, mas sembayang, semoga saya bisa menjalani tahun ini dan memasuki tahun baru. Ia naden minta mama tahun baru di kakure semanga opuang. Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menjalaninya. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita. Dan satu sukacita boleh kita alami, baik secara jemaat, keluarga maupun pribadi, bahwa sampai saat ini Tuhan masih mengaruniakan kita kesehatan, kekuatan. Walaupun dalam menjalani tahun 2023 ini ada banyak perkara yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kita, baik itu suka maupun duka, dan ini menjadi satu pergumulan bagi kita atau menjadi satu hal yang kadang-kadang membuat kita tidak melihat bagaimana rencana Allah yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Sehingga melalui firman Tuhan dan di akhir tahun ini atau makunci tahun miki lanteatiete dalam ibadah, satu tema untuk kita renungkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Mak mana lan kadatuan nah puang matua. Supaya kita jemaat mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan menjadi ahli waris Allah. Yang kedua, supaya waris yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu kita pegang teguh. Iya. Tanarara lan katuan tasiluk solanasa. Iya. Sehingga kalau kita melihat keempat firman Tuhan yang telah kita baca, pertama dari Mazmur 148 itu menjadi satu mazmur penciptaan, di mana mazmur ini berisi puja dan puji kepada Allah Sang Pencipta. Dan ini merupakan satu seruan bahwa hanya Allah yang patut dipuji karena Dia yang berdaulat, Dia yang mencipta alam semesta dan manusia dan segala yang kita butuhkan. Yesaya 61 menampilkan satu sukacita bagaimana bangsa ini telah dipulihkan dan akan kembali ke kampung halaman, kembali ke Yerusalem, di mana dia ditawan oleh bangsa Babel dalam beberapa puluh tahun. Iya. Moira kana yatu tondokona tongkonanna dolawan mo siaka rion mo, tetapi ada sukacita bahwa dengan kembali ke tempatnya dia akan kembali menata kehidupannya sebagai umat Allah. Iya. Sidu kata kita siluk solanasang.
Ya, lantai katuan tak kumua. Ia te kita na pada demi pong matua. Allah telah menciptakan segala hal yang kita butuhkan, segala hal yang kita perlukan. Ia motona paralu tu katuan tak selalu memuji memuliakan Tuhan. Ya. Apa biasa lan katuan tak siluk selanasang, kadang-kadang kita tidak bersyukur. Ya. Banyak perkara yang kita kadang-kadang biasa ki mengandalkan diri kita, ya, akuri dan lain sebagainya. Ya. Susiduka atau siluk selanasang kumua. Dalam menjalani 1 tahun ini ada banyak kekecewaan, ya, ada banyak duka, ada banyak kegagalan. Tapi adakah sukacita untuk kita mau menyambut tahun baru supaya dikuah dalam tahun baru kita akan menata kembali kehidupan kita yang mungkin menyebabkan kekecewaan, menyebabkan kehancuran, kegagalan dan lain sebagainya. Kitab Galatia pasal 4 menggarisbawahi bahwa Kristus telah datang dan menjadikan kita ahli waris. Ya, yaitu disanga mana bagi kita Toraya itu bukan hal yang baru. Sebab yaitu kita selanasang dan nasang manaata. Ya, tapi yaitu manaata biasa disialai. Ya, mutona den muncul kebencian, iri hati, pertentangan. Ya. Sebab na kita Toraya na kuya na yapin naman di ala tu mana warisan disumpah api, ya. Artinya kita harus berusaha. Tetapi Allah memberikan kita waris kerajaan mana bukan karena kita baik, kita berusaha, tapi nakuah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita memperoleh waris dari Allah bukan karena kita baik, tetapi semata-mata karena kasih Allah. Kita melihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-22 sampai 40 itu memperkenalkan Yesus melalui Simeon. Ya, ini ada 2 lansia, ya, yang ada di bait Allah, Simeon dan Hana. Lansia ini dalam hidupnya setelah dia memasuki masa lansia apa yang dia buat? Dikatakan kedua lansia ini hidup dengan terhormat, hidup dengan penuh kasih, hidup mengandalkan Tuhan sehingga Roh Kudus ada padanya. Nah, kuatu pengmoto iko Simeon tak apa mula mates sebelum engkau melihat Mesias. Ya tona saya mau tu pengisu natiro mina kau puang. Biarkanlah aku meninggalkan dunia karena keselamatan aku telah dengar. Demikian juga dengan Hana. Ya. Semoga para lansia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tak nama engke-engke bang lah. Mbak tu salam lansia. Salam lansia. Bugar bermakna bahagia. Yes, yes, yes. Ya. Jadi kita harus bugar, ya seperti Hana dan Simeon. Tetap datang ke gereja berdoa menjadi pendoa syafaat. Bermakna, ya mengandalkan Tuhan, ya menjadi pendoa syafaat bagi anak cucunya, ya. Kemudian bahagia, ya. Ini yang penting dalam hidup kita, ibu bapak saudara-saudara. Nah, inilah konteks dari keempat firman Tuhan yang telah kita baca. Apa makna bagi kita, ya, di akhir tahun ini? Satu kesimpulan kita bahwa hanya melalui Yesus Kristus Allah mencari dan melawat umatnya. Di dalam Yesus Kristuslah saya dan saudara dijadikan waris kerajaan. Ya, kita melihat perbedaan mana lino na mana surga. Mana lino didaka api, disumpah api, berusaha pikir. Bahkan kita melihat salah satu kasus yang terbesar di tanah Toraja dan Toraja Utara adalah kasus perdata si Karakara tu siuluk si Karakara tu sang rapuh hanya karena mana. Ya. Tetapi mana surga adakah yang menggugat kita?
ke tiampoi, derki kanggo gak ke mana surga di dakat. Ada? Ada? Dan iblis yang menggugat kita supaya kita tidak menjadi anak-anak Allah. Dan inilah yang menjadi kewaspadaan kita. Ya. Bahwa waris dunia ini kerap membawa dampak buruk keluarga dan antar keluarga. Sehingga dalam Natal yang baru-baru ini dikatakan damai sejahtera di bumi harus nyata. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi akan terjadi bagi orang yang berkenan kepadanya. Nah, kadang-kadang ada iri hati, saling menghakimi dan lain sebagainya. Pemicunya adalah apa? Ingin menguasai, rasa tidak puas, ya. Meraiki itulah losong daripada yang lain. Tetapi di dalam waris kerajaan Allah tidak ada taiki lah di pasalian rinding lah di palekok nama nanga. Semua harus memperolehnya. Tetapi dalam catatan, dalam tanda kurung, bagi orang yang berkenan kepadanya. Bagaimana orang yang berkenan kepadanya? Praktis yang dicerminkan Simeon dan Hana. Ya. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memegang teguh firman Tuhan, dan dia menjadi berkat. Inilah hal yang praktis yang digambarkan oleh Hana dan Simeon melalui puji-pujian. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, banyak orang sekarang lebih banyak waktu dan kesempatannya untuk mencari waris dunia dibandingkan dengan waris sorga. Itu baik juga. Ya. Karena hidup ini membutuhkan fasilitas-fasilitas. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa jangan kita terlena karena itu tidak menjaminkan kehidupan kita baik dunia dan akhirat maupun lahir dan batin. Hanya waris kerajaan sorga itulah yang akan menjaminkan kehidupan kita. Ya sana kuat tahu kemana tanah kalibara kamate itu apa? Ya. Paling-paling tempat yang kita dikuburkan 2x1 atau rumah patane itu 4x6 kapua mo to. Dinisi topok-topok lan, ya. Tapi yang lain kan tidak. Oleh sebab itu, ada pepatah Arab katakan begini, ya. Carilah duniamu seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Perlu kerja keras. Tapi carilah sorga seolah-olah engkau akan mati besok. Karena kita tidak tahu akan apa yang kita buat. Harus seimbang dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadi kekuatan. Dan penebusan dari Kristus itulah yang menjadi dasar daripada kita dijadikan anak-anak Allah. Ya. Hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus sebagai tanda bahwa Allah telah mencurahkan darahnya, membagi tubuhnya demi keselamatan kenal. Dia katakan, inilah tubuhku, inilah darahku, ya, menjadi peringatan akan kamu bahwa aku telah mati dan benar untuk menebus kamu dalam keselamatan. Nah, kita harus terima itu dengan baik. Nah, sehingga melalui semua itu kita dijadikan anak-anak. Siapa yang dikuah anak-anak petun napa warisan, yang dikuah kau nantai. Ya, tidak ada yang bisa mendapat itu. Ya, karena dia sudah mendapat upahnya setiap saat. Tapi anak itulah, ya, yang penting dalam mendapat warisan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, apa standarnya kita memperoleh waris kerajaan Allah? Tidak ada hanya kasih Allah. Ya. Mama sena pengmatua. Hari ini PPGT akan diutus untuk mengangkat pelayanan 2 tahun. Ya. Ini merupakan tanggung jawab bagi kamu untuk menjangkau anak-anak muda. Kalian diangkat bukan untuk menjadi pejabat struktural lah dihormati, tidak. Sama dengan PWGT, sama dengan
PKB, tetapi kamu diangkat untuk menjadi pelayan, memberitakan damai sejahtera. Ya. Dan ada banyak tantangan, hambatan yang kamu akan alami, baik dalam pengaruh hormonal kamu, pengaruh psikis kamu, maupun juga dalam mengangkat pelayanan. Ya. Tetapi jika kamu sadar bahwa ini adalah panggilan dalam membangun kerajaan Allah, supaya semua anak-anak muda di Karambe menjadi ahli waris kerajaan Allah, luar biasa kasih Allah akan kamu alami. Ya. Dan kamu akan menjadi berkat seperti Timotius, seperti Yunus dalam masa mudanya Tuhan pakai. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, standar kasih Allah itulah yang melayakkan kita untuk memperoleh kasih karunia Allah. Saya yakin di tahun 2023 ada banyak kekecewaan. Ya. Mungkin kamu tidak memperoleh jabatan yang kamu inginkan. Jangan khawatir. Ya. Mungkin usaha-usaha yang kamu bangun itu gagal dan tidak memperoleh keuntungan maksimal. Ya. Mungkin ada orang-orang yang kamu kasihi dalam menghadapi dan mengunci tahun ini dan menyambut tahun baru tidak lagi bersama dengan kita. Iya, kita pahami dan kita alami. Ya. Atau kita sentara bergumul dengan berbagai-bagai penyakit. Ini penting. Tapi firman Tuhan datang kepada kita. Kita adalah ahli waris Allah. Dalam kekecewaan, dalam kegagalan, dan berbagai-bagai hal yang menekan kita. Kita berkata seperti umat Israel mau menyambut tahun ini, dan di situ kita akan menata kembali kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, jika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan kita harus bersandar pada kasih dan anugerah. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, pegang teguhlah mana warisan Leo Mepong Matua. Karena ada saatnya kita akan menikmati bersama dalam langit baru, bumi baru. Dan kita akan dituntun dalam pesiara hidup ini, diberikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat, sehingga segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi kita. Ya. Mari kita mencari hidup dengan penuh hikmat dari Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan, karena itulah yang menjaminkan kehidupan kita dalam hidup ini, dan itulah yang menjadi standar warisan dan membawa kebahagiaan. Dan mari kita berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi ini bagi orang yang berkenan. Kita ini telah diperkenankan oleh Tuhan, dan mari kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Selamat mengakhiri tahun ini dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati dan menopang kita. Amin. Saat ini kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus, dan kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tahun 2023 sebentar lagi akan berlalu. Ada banyak kenangan yang kita boleh peroleh, baik itu kenangan yang manis, kenangan yang membawa sukacita, maupun juga yang membawa pergumulan-pergumulan. Tetapi itulah dinamika hidup. Di balik semuanya itu Allah berkata bahwa ada saatnya pelangi-pelangi yang indah Tuhan nyatakan bagi kita. Saya dan saudara telah memperoleh waris kerajaan Allah. Dan inilah yang kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan sambil menata kehidupan kita dan juga bekerja dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan seperti Hana dan Simeon. Tetap menanti pada saat keselamatan itu datang, mereka bersyukur dan mereka mengandalkan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya tahun baru, dan kita berkata, terima kasih Bapa di sorga. Biarlah tahun ini juga menjadi tahun berkat bagi kami, tahun Yobel, di mana Allah senantiasa memberkati kita, menuntun kita, dan boleh menikmati berkat-berkat-Nya. Amin.
Mari kita masuk dalam akta perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru yang diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar, yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai-bagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyak hal yang semestinya kami lakukan tetapi kami tidak lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini. Di atas kasih dan kebaikan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaramu, suara Yesus kudengar, hai mari yang benar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Segenap jemaat Tuhan, walaupun dalam keputusan rapat kerja Gereja Toraja bahwa anak-anak kita sudah bisa diizinkan untuk mengikuti meja perjamuan kudus dan dasarnya adalah yang sudah dibaptis, tetapi ini perlu sosialisasi yang mendalam bagi kita semua. Jadi mungkin untuk perjamuan kita kudus ini, untuk sementara anak-anak kita belum kita izinkan, dan mungkin nanti tahun 2024 baru anak-anak kita boleh
mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan simbol dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, doa sempurna yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepada Aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucap syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambil dan minumlah. Kepada jemaat yang rindu untuk maju sehidangan dengan Tuhan, silakan dari belakang. Yang sebelah timur ambil di sebelah timur, yang sebelah barat ambil di sebelah barat. Silakan dengan tertib datang ke meja perjamuan Tuhan. Yang sebelah barat silakan juga berdiri bikin 2 barisan. Berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin di kau bersemayam. Oh betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti sorga. Aku hauskan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Tapi ku gentar mengingat akan keajaiban hikmat yang mengisi perjamuan
tubuh Kristus yang ku makan. Tak terduga ya Tuhanku, kebesaran kuasa-Mu. Akal budi takkan mampu menguraikan mujizat-Mu. Walau orangnya ribuan, namun roti tidak kurang. Roti itu tubuh Kristus, anggur itu darah Kristus. Oh, misteri kehadiran Roh Kudus yang mengartikan. Sudah itu yang telah Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari bab dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin dikau bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti sorga. Aku hauskan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Tapi ku gentar mengingat akan keajaiban hikmat yang mengisi perjamuan oleh kehadiran Tuhan. Hingga sungguh ku indahkan tubuh Kristus yang ku makan. Tak terduga ya Tuhanku, kebesaran kuasa-Mu. Sima.
Jemaat Tuhan, bersyukurlah atas perjamuan kudus, atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Silakan. Dan majelis gereja yang melayani silakan kembali ke tempat. Mari kita ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur. Memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkota engkau dengan kasih dan setia dan rahmat. Dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mari kita berkata, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Nanti kita berdoa dalam doa syafaat. Kita akan masuk dalam pengutusan pengurus PPGT Jemaat Karambe periode 2024-2025. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang namanya sebentar akan saya sebutkan, akan menjadi pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Karambe periode 2024-2025. Surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe nomor 126/PMG/JK/KKM/12/2023 tentang pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Karambe periode 2024-2025. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan anggota rapat anggota yang ke-11 nomor 12 tentang pengurus PPGT Jemaat Karambe periode 2024-2025. Pendapat dan saran yang muncul dalam rapat anggota memutuskan, pertama, susunan PPGT pengurus PPGT Jemaat Karambe periode 2024-2025 sebagaimana yang ada dalam lampiran. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 3 surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Karambe pada tanggal 7 Desember 2023
Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe, Pendeta Mahmud Bakri Mapadang, Sekretaris Sutipatan. Kalau saya bacakan nama-namanya silakan berdiri. Penanggung jawab Majelis Gereja Jemaat Karambe, Penasehat Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe, Pengurus Inti. Ketua Windy Panggualayuk Esteol, Sekretaris Noven Simba SPD, Wakil Sekretaris Serena Dodo, Bendahara Enindia Aprianti Gandeng Esteol. Koordinator Kelompok Karambe YK Parande, Panada Priskilia Adelpia Mutung, Karasik A Telma Sombotulak, Karasik B Oksel Shalom Lesawengen, Rantepao Ne Derit Kinaya Rukman, To Alo Aurelia Pinisa Arruan Makdika, Tondok Lombok Grace Anggita Ruspadir. Bidang spiritualitas dan penata layanan, Ketua Peliani Yakob Limbo, Anggota Anastasia Sende, Bahagia Opa Febrianti SM, Mimin Sriyuni Samba. Bidang organisasi, Ketua Alpalin Amabel Senggo, Anggota Ayudia Joshua Alprado Yusman, Pratama Agung Limbong. Bidang sumber daya manusia, Ketua Putriani Lakbi Allo, Anggota Gabriel H. Tanjung STH, Elsa Pareang SPD, Dwi Reka Lakbi Allo, Anastasia. Bidang sosial dan lingkungan hidup, Masakta Enggoan Sarongallo, Andreas Lintin Pakan, Richard Muntung, Anastasia Alexandria Serupa, Cinta Mita. Ditetapkan di Karambe 7 Desember 2023. Saudara-saudara, kamu telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PPGT Jemaat Karambe periode 2024-2025 dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab hendak saudara-saudara layangkan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa dalam pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah dan membangun kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam gerejanya. Semoga saudara-saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, talenta, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan pemuda Gereja Toraja dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara mengangkat tugas pelayanan ini dengan setia, penuh tanggung jawab dan berdedikasi dan penuh komitmen di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaatnya. Jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara-saudara sebagai pengurus PPGT adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat mengajarkan yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, berkomitmen dan berdedikasi, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja, membangun kerajaan Allah dan menjaga kekudusan gereja dan kemajuan pemberitaan Injil dalam peningkatan pelayanan gerejawi sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja dalam lingkup PPGT? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban, maka saya sebagai pejabat gerejawi Gereja Toraja mengutus saudara-saudara
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mintakan berkat untuk anak-anak kita. Jemaat silakan duduk. Silakan menghadap ke jemaat. Inilah anak-anak kita, pemuda yang akan menjadi pengurus PPGT di Jemaat Karambe. Mari jemaat Tuhan kita mendukung dalam doa, mendukung dalam dana, dan memberikan ruang supaya anak-anak kita ini boleh menjangkau anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda kita bertumbuh di dalam iman. Spiritualitasnya itu boleh kita andalkan dan boleh menyongsong masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Mari kita dukung dengan penuh. Silakan menghadap kembali. Tetap berdiri. Atas nama seluruh pimpinan majelis gereja menyatakan selamat kepada saudara-saudara. Kalian adalah bagian untuk membangun kerajaan Allah. Dan kalian boleh memberikan waktu dan kesempatan. Dan saya katakan bahwa ini hal yang luar biasa dalam hidupmu. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur Tuhan telah melawat kita melalui meja perjamuan Tuhan. Kita juga mendoakan anak-anak kita yang telah diutus untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah persekutuan pemuda. Bahkan kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, ya, sehingga boleh berulang tahun dari tanggal 25 sampai 31. Anak kami juga hari ini yang kedua boleh berulang tahun, yang ke-20 tahun. Tapi kami tidak bersama dengan mereka. Si Gipa tadi pagi saya bangun dan melihat HP, dia katakan tidak ada orang yang ucapkan saya selamat ulang tahun. Saya bilang selamat ulang tahun nak, Tuhan memberkati. Nanti Tuhan akan menopang. Juga Pak Marsi, beberapa kita selamat ulang tahun mengakhiri. Dan kepada jemaat selamat berdoa dengan sungguh supaya kita boleh mengakhiri tahun ini dengan baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik, semenit, sejam ke depan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Dan sebentar kita akan menyambut tahun baru dan memasuki dengan penuh sukacita bahwa Tuhan telah memberikan kita waktu 1 tahun dan yakin Tuhan akan memberikan kita waktu 1 tahun untuk kita boleh nikmati. Juga kita bersyukur bersama beberapa saudara-saudara kita dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sementara bergumul. Secara khusus kita berdoa untuk orang tua kita Nenek Gerdi yang ada di rumah sakit, orang tua kita Nenek Sena yang ada di rumah sakit. Juga kita berdoa untuk saudara kita Mama Celia yang saat ini juga sementara dalam kelemahan tubuh.
Bahkan juga ada yang juga dalam duka cita secara khusus kita berdoa untuk Bapak Yes Dalipang sekeluarga yang orang tuanya telah meninggal dalam beberapa hari yang lalu. Dan juga kita bersyukur bahwa keluarga-keluarga kita boleh hadir bersama menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Dan mungkin pada selesai Tahun Baru ini mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Biarlah topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, damai sejahtera, persekutuan yang rukun senantiasa terjalin, dan kita boleh menjalaninya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Inilah doa-doa kita, dan kita tahu bahwa Tuhan akan senantiasa mengaruniakan kita hikmat bijaksana supaya menjalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh duduk bersama dalam jalinan kasih yang dalam. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan, bahkan kami juga beribadah untuk mensyukuri 1 tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan tinggal beberapa jam lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Dan kami tahu dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang menuntun kami, karena kami adalah biji mata Tuhan yang Tuhan senantiasa peliharakan, yang Tuhan senantiasa jaga. Mungkin di tahun-tahun yang kami akan lewati ini ada berbagai-bagai hal. Ada kalanya kami dalam sukacita, tapi ada juga kalanya kami dalam pergumulan-pergumulan. Bahkan juga kami juga mengalami duka oleh karena orang-orang yang kami kasih dan cintai mengalami kematian. Tetapi kasih Tuhan tetap iya dan amin, dan tidak pernah berkesudahan. Itulah yang senantiasa menopang menuntun kami, dan itulah yang kami syukuri pada ibadah pada saat ini. Juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dan topang, sehingga dalam pertambahan 1 tahun umur ini mereka boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan dalam menjalani 1 tahun umur ke depan, topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, sehingga mereka boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Musa Tandi, keluarga besar Tongkonan Lombok Masemboboro, keluarga Gabriel Tepakan, keluarga Sri Karla Tepakan yang telah selesai wisuda, Bapak Dian, Bapak Datlinggi, bahkan juga Bapak Pendeta Gustav Mule yang telah selesai menikahkan anak. Ini semua oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ini boleh melakukan acara-acara, kegiatan oleh karena Tuhan memperkenankan mereka. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe yang sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini. Biarlah bukan kami rayakan secara euforia dengan berbagai-bagai kegiatan dan lain sebagainya, tapi senantiasa merenung kasih Tuhan, bahwa Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan telah menopang kami sepanjang 1 tahun, dan dalam menjalani 1 tahun kehidupan, Tuhan akan memberkati dan menopang kami. Dan biarlah kami sambut tahun ini dengan penuh sukacita, penuh penyerahan, dan kami tahu bahwa tahun 2024 adalah tahun Yobel, tahun berkat bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang masih akan dilaksanakan, baik ibadah-ibadah kunci tahun yang akan dilakukan di setiap jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing sebentar malam, maupun juga Natal yang akan masih dilaksanakan. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama dengan kami oleh karena pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua saudara kami, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Petepakan yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim, Nenek Riel di Tondok, Bapak Ruben Poni, Nenek Epan, Bapak Indah, Bapak Diel, Bapak Markus Kapak, Bapak I.S. Toding, Bapak Martin Luther, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Damaris Ruru, Bapak Losa, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Harim,
Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi yang saat ini juga dirawat di rumah sakit, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Semul Pakan, Nenek Gusti, dan juga orang tua kami, Mama Celia, Rinto, Bapak Leonard Maruru, Genta, Nenek Gerdi, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menopang, menuntun, memberkati perawatan, memberkati makanan, minuman, dan biarlah sukacita Natal dan juga menyambut tahun baru senantiasa menjadi bagian bagi mereka walaupun secara fisik mereka bergumul. Demikian juga yang sementara dalam duka cita, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga tetap kuat dan tetap tabah, secara khusus keluarga besar Bapak Yes Dalito. Kami juga telah menikmati meja perjamuan Tuhan berkati, sehingga melalui meja ini kami senantiasa aminkan bahwa tubuh dan darah Kristus telah tercurah untuk dosa-dosa kami, dan kami telah menjadi waris kerajaan sorga. Biarlah itu menjadi pegangan yang kokoh dan kuat untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Juga kami telah mengutus pengurus PPGT Jemaat Karambe, berkati setiap yang terlibat di dalamnya, dari penanggung jawab sampai pengurus inti dan juga koordinator-koordinator di kelompok, sehingga kemajuan PPGT di Jemaat Karambe senantiasa boleh berjalan dengan baik, iman mereka bertumbuh, dan mereka tetap menjaga kesucian dan tetap menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, secara khusus dalam menjaga perayaan akhir tahun ini. Tuhan akan menjauhkan dari segala halangan rintangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga dan saudara-saudara kami yang ada di Papua, Jayapura, dan beberapa daerah pegunungan yang sementara dalam keadaan yang tidak kondusif. Tuhan senantiasa memakai aparat di sana sehingga kembali terjadi jalinan kasih dan kembali boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin ada yang kami lakukan, yang kami kunjungi, bahkan kegiatan-kegiatan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam pengasihan dan anugerah. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat untuk kegiatan di bulan Desember 2023 dan Januari 2024. Yang pertama, hari Minggu, hari ini tanggal 31 Desember 2023 akan diadakan Natal Pemuda Rura pukul 19.00 WITA atau pukul 7 malam bertempat di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Yang kedua, hari Senin tanggal 1 Januari 2024 ibadah tahun baru akan dilaksanakan satu kali pukul 9. Jadi akan dilaksanakan pukul 9 satu kali saja di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Yang ketiga, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 akan diadakan pemberkatan perkawinan Saudara Joni Sampai Basang, anak Bapak Martin Luther dan Ibu Berta Kapa, dengan Saudari Lilianti Suryani Raya, anak dari Bapak Raya Salempang dan Ibu Adolfina Robe. Pemberkatan akan dilakukan pada pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Kemudian dilanjutkan resepsi perkawinan di Tongkonan Pasang-Pasang Kanuruan pukul 12 siang. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Dan yang keempat, hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 akan diadakan Natal Pemuda Tondok pada pukul 17.00 atau 5 sore bertempat di Tongkonan Belolangi, Banua Suara. Banua Sura. Sekali lagi, Tongkonan Belolangi, Banua Sura. Baiklah, demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini dari Galatia 4 ayat 7 sebagai petunjuk hidup baru.
Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Dan percayalah bahwa Dia yang telah membuat kita menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, mempersiapkan diri kita menyambut tahun baru, tahun 2024. Seperti Tuhan menuntun menyertai kita di tahun 2023, demikian Tuhan akan menuntun menyertai kita di tahun 2024. Kiranya Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus berkati.
sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Kini tiba saatnya kita akan berpisah.